Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Uni Yeti. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas learning journal di hari kedua. Di hari kedua ini kami menjalani pembelajaran melalui asinkronus, yaitu tugas pribadi dan tugas kelompok. Alhamdulillah, di tugas kelompok kami bisa saling mengenal sesama peserta latsar, kemudian bisa saling bersinergi dan berdiskusi dalam menentukan judul dan isi tugas kami. Adapun judul yang kami angkat adalah Indonesia Darurat Korupsi, dan analisis itu menggunakan 5W1H. Adapun apa itu wordnya, apa itu korupsi? Korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus dan corruption, yang artinya kotor dan atau menyimpang dari kesucian. Kemudian, sementara di dalam modul KPK sendiri disebutkan bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang melampaui wewenang atau melampaui tugas demi keuntungan pribadi. Kemudian how, where, dan when-nya. Di situ kami mencantumkan salah satunya yang paling aktual adalah Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian yang baru divonis pada 14 Juli 2024 kemarin dengan vonis 10 tahun penjara oleh pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi. Kemudian why-nya, kenapa tindak pidana korupsi di Indonesia ini terus merajalela? Di dalam modul analisis isu kontemporer disebutkan bahwa ada dua faktor yang menyebab manusia itu terdorong untuk melakukan korupsi. Yang pertama adalah faktor individu, kemudian kedua adalah faktor lingkungan. Nah, di faktor individu sendiri ada 3 poin yang menyebabkannya. Yang pertama adalah karena manusia itu mempunyai sifat tamak, kemudian kedua adalah moralitas yang lemah, dan yang ketiga adalah gaya hidup konsumtif. Nah, tentunya kami harus menggarisbawahi ini agar kami sebagai seorang ASN tidak terjebak dalam faktor individu ini. Kemudian di faktor lingkungan itu ada 4 poin. Yang pertama adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, kedua adalah aspek ekonomi, ketiga adalah aspek politis, yang keempat adalah aspek organisasi. Nah, secara aspek ekonomi itu disebutkan bahwa manusia itu kadang-kadang tidak sabar ataupun tetap merasa kurang, padahal seperti pejabat negara atau menteri, tentunya gaji mereka sudah cukup besar. Kemudian selanjutnya saya membuat tugas pribadi, yaitu menganalisis isu instansi. Di dalam analisis isu instansi itu saya mengangkat tentang SIMAK 3.0, yang mana baru-baru ini itu menjadi kendala dan problem bagi kami di jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Politik Unsri, yang mana sehingga menghambat pembelajaran dan perkuliahan yang molor sampai 1 minggu, dikarenakan tidak adanya pelatihan teknis tentang bagaimana menggunakan aplikasi SIMAK 3.0 tersebut. Nah, tentunya dengan membuat tugas pribadi itu pun saya belajar tentang teori manajemen, yaitu ada APKL di situ, ada ada USG di situ, ya, teori-teori yang sangat menarik untuk digunakan. Juga ada tentang gap analisis. Kemudian akhirnya saya menggunakan analisis SWOT untuk menentukan sebab utama dan menjabarkan tentang strength, weakness, opportunity, dan treatment-nya. Dan akhirnya saya menjabarkan tentang solusi, ya kan, bagaimana supaya aplikasi SIMAK yang baru ini, yang modern ini, bisa tepat guna dan bisa membuat Unsri lebih maju lagi. Baiklah, dan alhamdulillah pembelajaran hari ini secara mandiri dan kelompok saya merasa sangat senang, banyak ilmu pembelajaran yang saya dapatkan. Terima kasih Uni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.